Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas 100 soal ujian WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Epek. Part yang pertama, saya akan membahas 25 soal pengetahuan tentang Epek. Nomor pertama, menurut Undang-Undang Pasar Modal, yang mana dari berikut ini yang dapat dianggap epek? Pertama waran, kedua opsi, ketiga surat utang. Jawabannya semua benar ya. Nama lain dari epek adalah surat berharga. Sementara waran sendiri merupakan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan, yaitu berupa hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Sedangkan opsi merupakan kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak bagi si pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari kontrak tersebut. Surat utang sendiri merupakan nama lainnya yaitu obligasi. Maka jawabannya D. Nomor 2, yang termasuk sebagai instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Betul, letter of credit ini salah karena masuknya pasar uang. HMETD atau RAIC juga benar. Saham, waran, obligasi. Nah, ini jawaban yang B yang betul ya teman-teman. Yang C kita lihat, saham, SBI. SBI ini bukan karena masuknya ke pasar uang. Obligasi ini betul. Yang D, SBI-nya yang salah. Surat utang sama sahamnya betul. Nomor ketiga, yang bukan merupakan instrumen pasar uang yang diperdagangkan di Indonesia, sertifikat Bank Indonesia ini betul. Sertifikat berharga pasar uang juga betul. Sertifikat deposito juga betul. Surat utang negara. Nah, jawaban yang D ini masuknya ke pasar modal. Lanjut nomor 4, berikut ini yang merupakan resiko yang akan dihadapi oleh investor yang berinvestasi pada epek bersifat ekuitas adalah ekuitas, nama lainnya yaitu surat kepemilikan atau saham ya. Kita lihat nomor pertama, penurunan harga saham betul. Kemungkinan tidak mendapat dividen juga betul. Resiko likuiditas juga betul. Resiko bangkrutnya perusahaan juga betul. Maka jawabannya semua benar yang D. Nomor 5, saham yang nilai pasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya disebut. Nah, ini ada keywordnya ya. Pasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Nama lain yaitu adalah overvalue stock. Overvalue ini bisa dikaitkan dengan suatu nilai atau harga yang berlebih atau mahal karena nilai atau harganya itu di atas harga wajarnya. Kebalikannya yaitu value stock, saham yang perusahaannya memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai yang tertera pada harga sahamnya. Biasanya dikategorikan saham murah dengan PER dan PBV yang rendah. Sementara growth stock memiliki potensi pertumbuhan tinggi yang mencerminkan optimisme, potensi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan cara yang cepat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya laba dan nilai ekuitas. Lanjut nomor 6, dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga epek di bawah ini, faktor manakah yang merupakan ciri khas obligasi atau surat utang? Kinerja emiten. Emiten itu perusahaan. Yang B, jumlah penawaran permintaan juga bukan. Makroekonomi atau studi tentang ekonomi secara keseluruhan yang di dalamnya membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja. Ini juga bukan. Peringkat hutang. Nah, betul banget ya. Karena peringkat hutang itu sangat penting buat obligasi. Contohnya, kalau kalian nggak punya uang terus mau menjual surat utang perusahaan, maka yang menjadi patokan adalah rating. Karena ketika perusahaan kalian gak pernah gagal bayar dan gak ada kendala, maka ratingnya bisa naik. Ada istilahnya tuh
investment grade dan non-investment grade. Ini juga berpengaruh buat nentuin bunga yang akan dibayarkan perusahaan atau keuntungan yang didapat investor sesuai sama high risk dan high return-nya ya, yang pasti. Jadi jawaban yang betul adalah D. Yankee Bond USA, Samurai Bond Jepang, Dragon Bond Hong Kong, Bulldog Bond Inggris, Matador Bond Spanyol merupakan contoh dari jenis obligasi foreign bond ya, ini namanya. Nomor 8. Bagi investor, imbal hasil yang normal dari investasi obligasi adalah, langsung aja jawaban yang betul adalah B. Seluruh arus kas yang diterima investor berupa bunga dan pokok saat obligasi jatuh tempo. Jadi kalian mendapatkan kembali uang yang kalian investasikan berupa bunga dan capital gain-nya. Nomor 9, jumlah saham perusahaan yang dipegang oleh para pemegang saham disebut sebagai, jawaban yang betul adalah A, outstanding share. Nomor 10, pemegang saham biasanya mempunyai hak sebagai berikut, kecuali pertama, hak untuk menerima dividen, ini betul. Hak untuk memberikan suara pada rapat umum pemegang saham juga betul. Poin C, hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau preemptive right, ini juga betul. Hak untuk menerima aset sebelum pemegang saham preference ketika perusahaan dilikuidasi, ini kebalikannya ya. Jadi jawaban yang salah atau yang kecuali di sini adalah yang D. Yang menerima aset pertama itu saham preference dulu, baru saham reguler ya, atau kita sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut. Nomor 11, berikut adalah keuntungan dari berinvestasi di saham, kecuali mempunyai hak suara sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, ini betul. Mempunyai hak atas pembagian laba perusahaan juga betul. Aman dari resiko sistematik, ini salah ya, karena resiko sistematis istilahnya itu resiko pasar. Pada umumnya sifatnya itu sistematik dan sulit dihindari. Contohnya itu adalah peningkatan suku bunga, kenaikan inflasi. Kita lihat yang poin D, diversifikasi investasi, ini juga betul. Maka jawabannya yang kita stabiloin adalah aman dari resiko sistematik atau C. Nomor 12, reksadana yang menempatkan investasi sekurang-kurangnya 80% pada instrumen SBI, deposito, dan sejenisnya adalah, di sini ada yang harus di-underline, yaitu 80% pada instrumen SBI sama deposito. Maka jawabannya adalah reksadana pasar uang, karena instrumen SBI dan deposito itu merupakan jenis produk dari pasar uang. Jadi gampang aja ya buat menjawab nomor 12 ini. Nomor 13, yang dimaksud dengan reksadana pendapatan tetap adalah, kita stabiloin pendapatan tetap. Jawaban yang tepat adalah B. Reksadana yang menginvestasikan 80% dari total dananya pada investasi pendapatan tetap. Ini juga sama, kita lihat dulu aja dari judulnya reksadana apa. Nomor 14, ETF Exchange Trade Fund memiliki karakteristik berikut ini, kecuali poin A, diperdagangkan secara real time seperti saham, itu betul. Investor mendapatkan imbal hasil tetap dan berkala. Nah ini salah ya, karena ini masuknya obligasi bukan ETF. Jadi langsung aja kita tahu jawaban yang benar adalah B. Poin C, memiliki market maker sebagai penjamin likuiditas, ini juga betul. Poin D, harga tercermin dari NAB per unitnya, ini juga betul. Nomor 15, yang dimaksud dengan efek derivatif adalah efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah ini betul banget, jadi jawabannya A ya. Nomor 16, suatu efek berupa hak istimewa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli tambahan saham dengan harga dan periode tertentu disebut
Langsung aja ini disebut waran. Nah, nyambung dari nomor 16, nomor 17 ini mirip-mirip dan sering mengecoh ya antara waran dan right. Kita lihat ya, suatu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain disebut right atau hak HMETD. Nah, buat keywordnya yang harus digarisbawahi adalah membeli saham baru. Kalau ada tulisan membeli saham baru, ini masuknya ke right karena istilah-istilah sebelumnya itu mirip banget. Yang membedain itu kalian harus telitinya detailnya di membeli saham baru buat membedakan antara waran dan right. Nomor 18, opsi bagi investor untuk membeli saham selama satu kurun waktu tertentu pada harga tertentu disebut dengan, untuk membeli itu disebut call option. Sebaliknya, opsi untuk menjual namanya put option. Jadi jawaban yang tepat adalah B, call option. Nomor 19, seorang klien yang ingin melindungi nilai sahamnya dari kerugian akan membutuhkan. Nah, nilai saham dari kerugian keywordnya. Ini sama seperti put option atau menjual ya, opsi bagi investor untuk menjual saham tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah C, put option. Nomor 20, tindakan strategis perusahaan secara umum yang dilakukan oleh emiten dan secara signifikan dapat mempengaruhi harga maupun jumlah saham perusahaan dikenal dengan istilah corporate action. Ini udah detail banget sih istilah dari corporate action. Nah, sementara stock split di sini adalah pemecahan saham. Misalnya nih, saham yang tadinya 10.000 terus stock split 1:10 dipecah, sekarang harga sahamnya satu lembar jadi 1.000 karena udah dipecah yang tadinya 1 jadi 10 itu. Untuk repurchase stock ini merupakan pembelian kembali saham perusahaan atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Corporate restructuring yaitu upaya pemindahan kembali perusahaan agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan bisnis yang telah berlangsung. Nomor 21, pengambil alihan sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada, dikenal dengan, jawaban yang tepat ini adalah akuisisi. Karena merger sendiri yaitu merupakan penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala kekayaannya. Jadi kalau dirumusin matematika gampangnya A plus B jadi A ya untuk merger. Stock split tadi udah dijelasin. Take over biasanya diartikan sebagai memindahkan pinjaman dari satu bank ke bank yang lainnya. Jadi ini juga bukan. Nomor 22, kebijakan manajemen perusahaan untuk menambah jumlah saham beredarnya dengan cara memecah saham-saham perusahaan dikenal dengan istilah stock split ya. Nomor 23, jenis saham yang cenderung diperdagangkan pada harga lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai fundamentalnya sehingga dianggap under value, memiliki hasil dividen yang tinggi, dan price to earning rasionya yang rendah merupakan ciri-ciri dari value stock. Nomor 24, saham-saham blue chip adalah saham-saham yang merupakan saham yang diburu investor karena beberapa hal di bawah ini, kecuali selalu menghasilkan laba perusahaan yang tinggi, memiliki kinerja keuangan yang sehat, memiliki resiko likuiditas yang tinggi. Nomor 4, diperdagangkan dengan harga dan fluktuasi yang wajar. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Nomor 25, dividen merupakan
Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya, ini betul. Pembagian keuntungan yang berasal dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan, ini juga betul. Pembagian keuntungan yang dibayarkan setelah mendapat persetujuan dalam RUPS perusahaan, ini juga betul. Nomor 4, pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan secara tetap setiap tahunnya, ini belum tentu juga, tergantung dari kebijakan perusahaannya ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3 betul. Sekian pembahasan soal pengetahuan tentang efek WPPE pemasaran. So lanjut di next video kita akan masuk ke part 2 nya. Makasih teman-teman. See you next time.